Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di practice Oracle. Kita masuk sekarang di section kelima, bagian ketiga, mengenai resolving many-to-many relationship. Ya, di mana materi ini juga saya sudah jelaskan di video juga, bisa dilihat juga di YouTube. Nah, untuk objektif dari latihan ini, itu nanti mengidentifikasi atribut yang termasuk dalam many-to-many relationship. Memperagakan langkah untuk menyelesaikan many-to-many relationship menggunakan intersection entity. Jadi kalau ada yang masih ingat, kalau ada dua entitas, itu relasinya many-to-many, maka dibuatkan satu entitas tambahan di tengah-tengah mereka, namanya intersection entity. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi unique identifier dari intersection entity dan menuliskannya dalam ER diagram. Oke. Ya, latar belakangnya, dulu kenapa kok harus ada intersection entity, itu sebab relationship ini hiding an attribute. Nah, di sini konteksnya di sekolah, student dapat belajar satu atau lebih subjek. Setiap subjek dapat dipelajari oleh satu atau lebih student. Nah, clue-nya atau kata kuncinya ada subjek, ada atribut grade yang dia nggak bisa masuk ke entitas, kedua entitas tersebut, student dan subjek. Dia kalau many-to-many itu dia nggak bisa masuk kalau yang grade gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa masuk? Bisa dilihat di penjelasan video saya, video yang tutorialnya ya, bukan praktisnya gitu ya. Nah, ini ada resolution atau pemecahan masalah many-to-many itu ada ditambahkan intersection entity. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi tadinya dari student ke subjek, dari student ke subjek, aslinya kan dia many to many, langsung ke subjek. Dengan adanya intersection entity, namanya enrollment ini, nah dia jadinya itu dari student ke intersection entity one to many, dari subjek ke intersection entity juga one to many. Oke. Kemudian atributnya dari intersection entity itu bisa ada, bisa tidak. Jadi ingat, walaupun intersection entity itu nggak ada atribut tambahannya atau atribut yang spesifik punya dia, maka dia sebenarnya juga sudah punya atribut. Atributnya apa? Yaitu atributnya di sini terwakili oleh bar, ya, bar relationship. Jadi kalau di intersection entity ini ada barnya, berarti di sini sudah disebutkan bahwa di sini ada student ID, yaitu primary key-nya student ya. Di sini ada student ID dan juga subject ID, yaitu primary key-nya subject. Berarti aslinya dia masuk di sini. Tapi karena dia sudah pakai bar, maka dia nggak dituliskan. Oke. Nah, di enrollment ini juga ada suatu atribut grade ya, yang tadinya nggak bisa masuk di kedua entitas, maka dia bisa masuk ke enrollment atau di intersection entity. Akhirnya dia nanti bisa masuk. Oke, sekarang kita langsung ke praktis. Ya, kita sekarang langsung masuk nomor 1. Resolve the many-to-many between teacher and class, as well as interpreter and language. Jadi soalnya ada dua, yang atas dan yang bawah. For each intersection entity, think of additional attribute like unique identifier. Oke. Jadi dari teacher ke kelas ini intersection entity. Nah, karena dia many-to-many, maka diperlukan adanya solusi atau pemecahannya, yaitu dibuat intersection entity. Kita sekarang coba ketik sederhana saja. Di sini misalkan ada teacher, ada kelas. Nah, ada teacher, ada kelas. Oke. Dan dia many to many. Berarti ada satu intersection entity. Ya, misalkan ada guru, ada kelas. Di sini observe dan be observed. Baik, jadi konteksnya guru itu nanti menilai suatu kelas. Jadi di sini nanti intersection entity bisa dikasih ya kelas observation gitu ya.
Di sini intersection entity-nya adalah class observation. Nah, atributnya class observation itu dia punya atribut unik apa kira-kira? Kalau guru mengobservasi kelas itu kan kira-kira hasil observasinya kan dituangkan dalam apa kan? Jadi mungkin dikasih grade, nilai, hasilnya seperti apa. Nah, kemudian yang dari teacher ke kelas yang aslinya di sini dari teacher ke kelas itu aslinya langsung many to many, dia berubah jadi dari teacher ke observation ini one to many. Oke, dari teacher ke observation itu one to many, dari kelas ke observation ini juga one to many. Oke, ya kan? Jadi bentuknya dari teacher ke observation jadi one to many, kelas ke observation jadinya one to many. Terus kemudian di relasinya itu dikasih bar, kasih bar yang model seperti ini, ya. Dikasih bar relationship, ya. Dikasih garis gitu ya, di garis relasinya dikasih garis bar, gitu. Sehingga atributnya si observation dan ya atributnya si observation itu nanti jadi atribut yang spesifik dia grade, terus kemudian unique identifier-nya si teacher masuk ke observation sebagai atributnya observation, dan UID-nya kelas juga masuk ke observation sebagai atributnya si observation. Oke, hal ini juga nanti berlaku juga untuk yang interpreter dan language. Jadi di situ caranya memecahkan masalah many to many di dalam ER diagram. Silakan dicoba yang di soal yang di bawah, bagaimana caranya atau diagramnya itu nanti jadi seperti apa, gitu ya. Kurang lebih caranya nanti akan sama seperti ini. Yang kita cari biasanya intersection entity itu berdasarkan nama relasinya, ya. Relasi konteksnya kan apa? Konteksnya observe dan be observed by itu namanya mungkin observation. Nama bendanya atau nama aktivitasnya apa? Observation. Mungkin speak dan spoken by, mungkin di sini ya, speaks gitu ya. Jadi entitasnya entitas yang apa? Berdasarkan judul relasinya. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk section 5.3. Kita nanti lanjutkan ke section-section yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.